Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Ramanda Putra sebagai pembicara pertama. Saya akan membahas tentang kontrol tautan data. Data link control atau data link protokol merupakan proses terkirimnya data komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan kontrol layer dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link ialah media transmisi device ketika suatu prosedur data link control digunakan. Data link control membutuhkan lapisan-lapisan logika atau layer of logics di atas hardware untuk mengelola pertukaran data yang melewati sebuah link. Untuk mengelola pertukaran data tersebut dibutuhkan langkah-langkah diantaranya sinkronisasi frame atau frame synchronization, kontrol aliran data atau flow control, kontrol kesalahan atau error control, pengalamatan atau addressing, kontrol and data, serta link management. Lanjut, Sir. Data flow control. Data flow control berfungsi untuk memastikan entitas pengirim atau transmitter tidak membanjiri entitas penerima atau receiver. Tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh ketika sedang memproses data lama. Karena ketika data diterima, harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Data flow control juga dapat dipengaruhi oleh waktu transmisi, yakni waktu yang dibutuhkan untuk memancarkan sebuah bit dalam satu frame ke media komunikasi. Selain itu, berlangsungnya data flow control juga dipengaruhi waktu propagasi. Udah ada Pak videonya Pak? Udah aktif. Oke, lanjut. Selain itu, berlangsungnya data flow control juga dipengaruhi waktu propagasi, yakni waktu untuk sedikit melintasi link. Bisa jika memang tidak ada kesalahan atau error yang tercipta dari proses data flow control, namun sangat besar kemungkinan untuk terjadi berbagai penundaan atau delay karena berbagai sebab. Stop and wait flow control. Salah satu bentuk sederhana dari flow control ini stop and wait flow control. Cara kerjanya ialah berawal dari sebuah entitas sumber atau transmitter mentransmisi suatu frame data. Setelah diterima, entitas tujuan atau receiver memberi isyarat untuk menerima frame lainnya, yakni berupa acknowledgement atau ACK. Transmitter harus menunggu sampai menerima ACK sebelum mengirim frame berikutnya. Si receiver juga dapat menghentikan aliran data dengan tidak memberikan ACK. Stop and wait flow control akan lebih efisien jika digunakan untuk mengirimkan suatu pesan atau data dengan jumlah frame yang sedikit. Jika jumlah frame yang dikirimkan banyak, maka sebelum deretan frame dikirimkan, frame akan dipecah-pecah menjadi blok-blok frame dengan ukuran yang lebih kecil. Karena satu, terbatasnya ukuran data atau frame yang dapat ditampung oleh receiver. Dua, jumlah blok data yang besar akan mengakibatkan proses transmisi berjalan lambat dan dikhawatirkan jika terjadi kesalahan sehingga frame harus dikirimkan dari awal. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Surya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ismail. Sliding window flow control. Selain stop and wait flow control, terdapat pula sliding window flow control yang dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut. Transmitter A dan receiver B terhubung melalui suatu link full duplex. B dapat menerima frame sebanyak 6 buah karena B menyediakan tempat buffer untuk N buah frame. A dapat melakukan pengiriman N buah frame tanpa harus menunggu B mengirimkan ACK.
Namun, setiap frame diberi label nomor tertentu oleh A. B mengakui suatu frame dengan N mengirim suatu ACK yang mengandung serangkaian nomor dari frame berikut yang diharapkan, dan B siap untuk menerima N frame berikutnya yang dimulai dari nomor tertentu. Skema ini dapat juga dipakai untuk multiple frame ACK. Sliding window flow control dirancang untuk membenahi sistem flow control sebelumnya, yakni stop and wait flow control. Pada stop and wait flow control, seolah-olah blok-blok data dikirimkan satu persatu dan mengirimkannya menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver dan receiver sudah memberikan balasan. Berbeda pada sliding window flow control, transmitter dapat mengirimkan blok-blok frame lebih banyak, lalu setelah beberapa frame telah terkirim, barulah receiver memberikan balasan. Pada stop and wait flow control, tiap-tiap blok frame diberi nomor. Multiplexing. Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Fuad Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Surya Rahman. Apa yang dimaksud dengan multiplexing dan demultiplexing? Multiplexing merupakan sebuah proses di mana protokol pada sebuah layar dapat melakukan proses encapsulation terhadap paket data dari beberapa buah protokol di layar atas secara bersamaan dalam satu waktu. Demultiplexing merupakan sebuah proses di mana protokol melakukan proses pembukaan bungkusan decapsulation mengantarkan paket ke beberapa buah protokol di layar atas. Frekuensi division multiplexing. FDM adalah teknik FDM atau frekuensi division multiplexing adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Karakteristik frekuensi division multiplexing. FDM memungkinkan bila lebar pita media transmisi yang digunakan melebihi lebar pita yang diperlukan dari sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Sejumlah sinyal dapat dibawa secara simultan bila masing-masing sinyal dimodulasikan ke frekuensi pembawa yang berlainan, dan frekuensi pembawa cukup terpisah di mana lebar pita sinyal secara signifikan tidak bertumpang tindih. 6 sumber sinyal dimasukkan ke multiplexer yang memodulasi setiap sinyal ke frekuensi yang berbeda-beda. F1 sampai F6 masing-masing sinyal yang dimodulasi memerlukan lebar pita tertentu yang dipusatkan di sekitar frekuensi pembawa yang disebut juga dengan channel. Untuk mencegah munculnya interferensi, channel dipisahkan oleh band pelindung warband yang merupakan bagian dari spektrum yang tidak digunakan. Sinyal campuran yang ditransmisikan sepanjang media berupa analog. Perhatikan, bagaimanapun juga sinyal-sinyal input bisa berupa digital maupun analog. Dalam hal input digital, sinyal-sinyal input harus disalurkan melalui modem untuk diubah menjadi analog. Pada salah satu kasus, setiap sinyal input analog harus dimodulasikan untuk kemudian dipindahkan ke band frekuensi yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Panduri. Oke, saya M. Panduri akan melanjutkan presentasi dari Fuad. Kelebihan dan kekurangan frekuensi division multiplexing. Kelebihan:
FDM tidak sensitif terhadap perlambatan atau perkembangan keterlambatan teknik persamaan saluran channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Kekurangannya, adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver. Penguat tenaga, power amplifier, di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik non-linear, penguat linear lebih kompleks untuk dibuat, dan amplifikasi non-linear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lain. Time Division Multiplexing (TDM). TDM yaitu terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel cepat dengan setiap channel. Membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran round robin time slicing. TDM menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengolokasikan satu slot waktu, time slot, bagi setiap pemakai saluran, user, artinya bandwidth yang ada dipisahkan menjadi channel-channel kecil, baseband, berdasarkan waktunya. Salah satu permasalahan utama dari TDM ini adalah bandwidth yang dialokasikan ke sejumlah koneksi hanya dilokasikan ke koneksi tersebut, baik yang sedang digunakan maupun tidak. Jadi kita tetap membayar untuk kapasitas yang tidak digunakan. Hal ini mengakibatkan TDM cukup mahal. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rio Rizky. Saya Rio Rizky akan melanjutkan presentasi dari Panduri. Time Division Multiplexing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Synchronous Time Division Multiplexing atau STDM, hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik Synchronous TDM. Yang kedua ada Asynchronous Time Division Multiplexing atau ATDM, untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna. Pada saat sampling setiap input line, maka pada Asynchronous TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Lalu keuntungan dan kekurangan time division multiplexing. Keuntungan sistem TDM. 1. Sistem TDM tidak memerlukan filter-filter yang mahal dan jumlah filter yang digunakan lebih sedikit. Karena itu harga peralatan terminal sistem ini lebih murah. Yang kedua, kabel yang mempunyai spesifikasi rendah. Misalnya kabel yang digunakan untuk frekuensi pembicara atau VF masih dapat digunakan untuk sistem TDM. Karena regenerative repeating dapat menghilangkan pengaruh buruk dari noise, kecacatan, dan crosstalk. Kekurangan sistem TDM. 1. Pemborosan bandwidth. 2. User telah memiliki slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Multipath distortion. Yang berikutnya akan dibacakan oleh Abdul Razak. Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Teknik multiplexing ini digunakan pada transmisi data melalui serat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Pada WDM, prinsip yang diterapkan mirip seperti pada FDM, hanya dengan cara pembedaan panjang gelombang atau wavelength sinar. Sejumlah bekas sinar dengan panjang gelombang berbeda ditransmisikan secara simultan melalui serat optik yang sama atau dari jenis multimode optik fiber. Dalam teknologi komunikasi fiber optik, WDM adalah teknologi yang multiplex banyak sinyal pembawa optik di satu saluran fiber optik dengan menggunakan panjang gelombang atau warna dari cahaya laser untuk membawa sinyal yang berbeda. Sedangkan FDM digunakan
di pembawa radio. Penggunaan teknologi WDM menawarkan kemudahan dalam hal peningkatan wavelength diffusion multiplexing atau WDM. Teknik multiplexing ini digunakan pada transmisi data melalui surat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Pada WDM prinsip yang diterapkan mirip seperti pada FDM, hanya dengan cara perbedaan panjang gelombang atau wavelength sinar. Sejumlah berkas sinar dengan panjang gelombang berbeda ditransmisikan secara simultan melalui serat optik yang sama atau dari jenis multimode optical fiber. Dalam jenis komunikasi fiber optik, WDM adalah teknologi yang memultiplex banyak sinyal pembawa optik di satu saluran fiber optik dengan menggunakan panjang gelombang atau warna dari cahaya laser untuk membawa sinyal yang berbeda, sedangkan di FDM digunakan di pembawa radio. Penggunaan teknologi WDM menawarkan kemudahan dalam hal peningkatan keuntungan dalam kerugian wavelength diffusion multiplexing atau WDM. Keuntungan WDM adalah: 1. Kapasitas pengirim data yang lebih besar. 2. Transmisi data melalui serat optik dapat berjalan dengan kecepatan 2,5 sampai 10 GB atau second, lebih cepat dari media transmisi lainnya. Kerugian WDM adalah: 1. Membutuhkan biaya yang mahal untuk pemasangan dan perawatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hendrik Wijaya. Baiklah, selanjutnya itu kode diffusion multiplexing atau CDM. Kode diffusion multiplexing atau CDM dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni CDM atau FDM. Contoh aplikasinya pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler CDMA flexi. Prinsip kerja dari CDM adalah sebagai berikut. Pertama, kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip speeding code. Yang kedua, untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode atau chip speeding code tersebut. Yang ketiga, sedangkan untuk pengiriman bit 0 yang digunakan adalah inverse dari kode tersebut. Yang keempat, pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau sum dari kode-kode tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, data link control atau data link protokol merupakan proses terkirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penampilan control layer dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link ialah media transmisi antar device ketika suatu produser data link control digunakan. Yang kedua, multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Yang ketiga, jenis-jenis tautan data ialah data flow control, stop and wait flow control, sliding window control. Dan yang keempat, jenis-jenis multiplexing ialah frekuensi diffusion multiplexing, time diffusion multiplexing, wavelength diffusion multiplexing, dan code diffusion multiplexing. Dan kesimpulan yang terakhir adalah tujuan multiplexing adalah meningkatkan efisiensi pengguna bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.